Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa bertolak di Masjid Nurul Hidayah Uskokar. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat ke-48 dan ke-46 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah kalian dan bersenang-senanglah kalian selama ada di dunia ini. Sesungguhnya kalian adalah para pendurhaka, orang-orang yang melakukan dosa. Maka celakalah pada hari itu bagi para pendusta kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang celaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu di dunia segala sesuatunya akan dicukupkan. Segala sesuatu yang dikehendaki orang kafir itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia. Tetapi ada batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Silahkan bersenang-senang, silahkan makan dan minum, tapi ada batasnya. Dari sini juga ada faedah yang sangat bagus yang kita akan bahas tentang bahayanya istidraj. Apa istidraj? Nanti kita jelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim kita tahu bahwa merupakan ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang yang melakukan dosa itu pasti akan diadab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Dalam surah Hud ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo kepada orang-orang yang berbuat dosa kezaliman itu. Tetapi jika sudah sampai pada waktunya, pasti Allah akan mengazabnya dan tidak mungkin melepaskannya. Dari sini kita tahu bahwa siapapun yang melakukan maksiat kezaliman, maka Allah tidak akan melepaskan orang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan sangka Allah itu lalai
dari para pelaku kezaliman. Allah tidak lalai dan Allah terus memperhatikan. Apalagi kalau orang-orang yang dizaliminya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebinasaan, maka doa orang-orang yang dizalimi itu pasti dikabulkan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indihi." Apabila maksiat telah melanda pada umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Kemudian Ummu Salamah, istri Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Rasul, tidakkah di antara mereka ada orang-orang yang baik? Maka Rasul mengatakan, "Bala, ya tentu." Fakultu, kata Ummu Salamah, "Fa kaifa yasna'u ula'i?" Apa yang mereka lakukan? Qala, maka Rasul mengatakan, "Yusibuhum ma asaban nas, thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Maka Rasul mengatakan azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana menimpa pada umumnya manusia yang zalim. Tetapi di akhirat nanti tentu orang-orang baik yang tidak ikut maksiat akan mendapatkan ampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sebuah fitnah itu ataupun azab Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah timpakan karena maksiat sebuah kaum, maka azab itu akan merata. Tidak kenal orang baik, tidak kenal orang jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah akan fitnah atau akan azab yang kalau seandainya sudah turun, maka bukan hanya terkena kepada orang-orang zalim saja, tetapi orang baik pun terkena imbasnya. Maksudnya di dunia, kalau di akhirat kan tidak. Ya, orang baik akan dibalas dengan surga, orang jahatnya dengan neraka. Tapi dari sini kita tahu bahwa maksiat apapun ada balasannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Masalahnya ada orang-orang itu yang mereka berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya disenangkan, seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, lihat, mereka tidak sholat seperti kita, mereka tidak berpuasa seperti kita, mereka tidak membaca Al-Quran seperti kita. Tapi lihat, terkadang Allah bukakan rizki, hartanya lebih banyak dibandingkan kita, kesehatannya lebih lama dibandingkan kita, kesenangannya lebih melimpah dibandingkan kita, padahal mereka di atas kekufuran. Itulah yang disebut dengan istidraj namanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah istidraj ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi umat dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat. Lihat kaum Sabah dalam Quran.
bagaimana kaum Saba itu diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Perkebunan ibarat sorga dunia. Jadi orang-orang yang memanen buah-buahan itu tidak perlu memetik, cukup membawa keranjang, letakkan di kepala, masuk keluar sudah penuh ranjangnya. Keranjangnya sudah penuh. Saking nikmatnya sampai-sampai manusia di zaman itu menyebutnya bahwa negeri Saba itu sorganya dunia. Karena dalam kebun itu tidak ada binatang-binatang, tidak ada serangga, tidak ada ulat, tidak ada apapun. Kalau kita ke kebun itu kan masuk ke kebun tidak gatal, keluar garuk-garuk. Artinya ada saja serangga-serangga kan gitu, nyamuk-nyamuk kebun. Itu kebun tidak ada sama sekali. Bahkan memiliki cuaca yang bagus. Jadi kalau orang itu sakit dari negeri lain masuk ke negeri Saba itu bisa sembuh karena cuacanya bagus. Tetapi mereka kufur. Allah sudah berikan kesenangan. Awalnya mereka beriman, tapi karena kesenangan melupakan mereka, akhirnya mereka melampaui batas. Kemudian sedikit demi sedikit mereka kufur, dan Allah biarkan kesenangan itu sampai pada waktunya Allah azab negeri Saba ini. Allah hancurkan semua perkebunannya, dan tidak ada yang tumbuh kecuali 3 tumbuhan yang buah-buahnya tidak bisa dimakan. Itulah istidraj. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajuh." Apabila engkau melihat Allah memberikan pada hambanya dari perkara dunia yang diinginkan, artinya apapun yang diminta Allah kabulkan. Pengen rumah, Allah berikan rumah bagus. Pengen kendaraan, Allah berikan kendaraan mewah. Pengen tanah luas, Allah berikan hektaran. Pengen uang, Allah berikan. Pokoknya apapun keinginannya Allah kabulkan semuanya. Padahal kata Rasul, orang ini terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi maksiat tetapi diberikan kesenangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa hal itu adalah jebakan nikmat yang disegerakan dari Allah alias istidraj. Makanya kita lihat di masyarakat kan, ada orang yang nampak rizkinya bagus, kalau buka usaha itu lancar jaya bahasanya, nggak pernah gulung-gulung tikar, pada sholat pun tidak, bakhil lagi. Ada orang yang diberikan kesehatan, sakitnya tak pernah, jarang-jarang dia masuk rumah sakit itu, padahal dia sombong. Ada orang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan, anak-anak banyak ya, semua pada sukses, padahal orang tuanya sama sekali bukan ahli ibadah, justru ahli maksiat, dan begitu seterusnya. Lah kita jangan terperdaya dengan orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang diberikan kesenangan di atas kemaksiatannya, jangan pula berangan-angan seperti itu, karena orang itu sedang dijebak dengan kenikmatan. Makanya ibu harus paham tentang satu perkara. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa la yazalu mu'minun, akan senantiasa seorang mukmin itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada hartanya, baik kepada dirinya, baik kepada anak-anaknya,
sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyisakan satu dosa. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua ujian Allah itu jelek. Tidak semua ujian Allah itu jelek. Terkadang di balik ujian itu ada hikmah kebaikan bagi kita. Makanya Bu, kalau seandainya ibu selama hidup tidak pernah diuji, hati-hati. Ibu kalau dalam hidup ibu ini tidak pernah diuji oleh Allah, ya badan ya sehat, usaha ya lancar, anak-anak bisa disekolahkan ya luar biasa, bisa menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, tetapi ketaatannya berkurang. Maka kalau seandainya kita tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenikmatannya justru bertambah, tapi keimanannya berkurang, hati-hati. Jangan-jangan ibu sedang dijebak dengan nikmat, dijebak dengan istidraj. Tetapi kalau seandainya banyak ujian yang menimpa ibu, baru saja hijrah, sebelum hijrah, aduh usahanya lancar-lancar. Setelah hijrah, mulailah berkurang. Sebelum hijrah, Masya Allah banyak relasi, banyak kawan. Setelah hijrah dijauhi kawan-kawannya. Sebelum hijrah sehat-sehatlah badannya. Setelah hijrah asik sakit ini sakit itu saja. Maka kalau seandainya ibu diberikan berbagai macam ujian, ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Berarti ibu terlepas dari istidraj. Jadi kalau tidak diberikan ujian, hati-hati. Tapi kalau banyak ujian, berbahagia. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau suka dengan hambanya, pasti Allah akan turunkan banyak ujian kepadanya. Jadi kalau Allah suka dengan kita itu, pasti Allah akan banyak ujian, memberikan ujian kepada kita. Untuk apa? Mengangkat derajat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu biha khataya. Tidaklah seorang muslim diberikan berbagai macam ujian, dari stres, bingung, sedih, macam-macam, sampai kepada duri yang menancap dalam kakinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Dari sini kita tahu bahwa seorang mukmin yang diuji itu hakikatnya dia di atas kebahagiaan. Karena bagi seorang mukmin diuji atau tidak, bagi mereka sebuah kebaikan. Ajaban li amril mukmin, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu, kalau dia ditimpa nikmat dia bersyukur, tapi kalau diberikan ujian dia bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Itu harus dipahami. Tapi masalahnya, terkadang kaidah ini tidak berlaku di masyarakat. Kalau tidak diuji, hati-hati. Kalau diuji justru berbahagia. Justru sebagian kita terkadang melihat ada orang-orang yang disenangkan oleh Allah di atas kemaksiatannya, pengen pula seperti dia. Itu masalahnya. Kok enak si anu ini ya hidupnya, gak pernah sholat tapi lancar-lancar saja usahanya, bentang-bentang tikar di mana-mana dia. Aku ini sudah sholat masih rugi saja. Akhirnya memandang bahwa orang seperti itu lebih baik jadinya. Jangan tertipu. Makanya lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Qarun. Qarun ini satu hari keluar membawa seluruh perhiasannya dan juga hartanya.
Maka orang-orang yang kemudian melihat Qarun, mereka mengatakan apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin azim. Duhai kiranya kami ingin seperti si Qarun juga lah. Sungguh si Qarun itu mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa mengingatkan kepada orang-orang ini. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabir. Celaka kalian, sesungguhnya pahala dari Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jangan tertipu dengan si Qarun. Lah apakah kita ini dari kelompok orang-orang yang beriman kepada Musa dan mengatakan kepada orang-orang tertipu jangan seperti itu? Ataukah kita justru kelompok pertama? Aku juga pengenlah kayak dia. Hidupnya kok panjang umurnya, gak sholat, pada si anu sholat terus 20 tahun dan mati gitu. Sampai ada istilah ialah orang baik itu cepat mati, orang jahat itu tidak mati-mati gitu. Ada orang yang kemudian berpikir seperti itu kan, cara berpikirnya itu aneh. Melihat orang kaya yang tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, pengen pula seperti itu. Maka jangan, karena saya katakan dari awal bahwa orang yang tidak diuji ini harus hati-hati. Tapi orang yang banyak diuji berbahagialah. Allah memang suka dengan kita. Baik, kita sedikit bentangkan tentang apa sih istidraj itu ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya Kalimur Rahman, beliau mengatakan yang artinya ketika mereka melupakan perintah Allah yang diberikan kepada mereka, maka dibukakanlah berbagai macam pintu dunia dan rizki. Mereka pun kemudian lalai sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa setelah itu. Jadi seolah-olah Al-Imam As-Sa'di mengatakan istidraj itu secara bahasa itu dari kalimat daraj. Daraj itu artinya tangga ya, tangga, nanti ada bordes, tangga lagi, nah, itu daraj. Jadi istidraj itu sengaja Allah naikkan tuh, hartanya dibanyakin, nanti dikit lagi banyak lagi, jadi kaya makin kaya gitu maksudnya. Tapi setelah di atas Allah akan jatuhkan. Itulah istidraj. Atau dengan kata lain, istidraj adalah orang-orang yang semua keinginannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua angan-angan dan cita-citanya diberikan oleh Allah, padahal mereka di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Mereka akan dibuat terperdaya dengan nikmat sampai pada waktunya mereka akan diadab. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistidrajkan seseorang itu? Kenapa Allah biarkan orang maksiat di atas kesenangan, sementara orang yang beriman di atas kefakiran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang di atas kemaksiatan diberikan usia panjang, sementara orang-orang yang beriman dipendekkan pula usianya? Kenapa orang-orang yang di atas kemaksiatan semua hajatnya Allah Subhanahu wa taala berikan, sementara orang-orang yang beriman harus berpontang-panting mencarinya? Apa hikmahnya? Kenapa Allah lakukan seperti itu? Harusnya orang yang beriman itu lebih baik kondisinya dibandingkan orang yang bermaksiat kan? Tapi kenapa Allah balik? Tentu ada hikmah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dia adalah zat yang maha penyayang lagi pengasih. Allah masih memberikan waktu kepada mereka untuk bertobat. Bertobat atau tidak? Ya, Allah kasih waktu. Kenapa tidak langsung diazab saja sama Allah? Bukankah mereka orang yang bermaksiat itu dipastikan akan diberikan azab? Tapi kenapa tidak diazab-azab? Kenapa mereka masih senang, masih luar biasa di atas kesenangannya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti suka dengan mereka, tidak. Allah hanya mengulur-ulur waktu saja. Mau tobat atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka itu untuk menambah dosa mereka, untuk menambah dosa mereka, supaya dosa mereka itu makin banyak. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 178. Apa kata Allah? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Jangan kalian sekali-kali mengira bahwa orang-orang kafir itu ketika kami memberikan tangguhan umur kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka supaya tidak diazab itu karena hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka kelak azab yang justru lebih berat dan menghinakan. Jadi sengaja ditumpuk dosanya sama Allah tuh. Dibiarkan maksiat, kemudian tidak diazab. Sengaja Allah tumpuk dosanya supaya nanti ketika diazab mereka akan merasakan azab Allah yang luar biasa. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah supaya mereka bertambah kesesatannya. Karena Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang itu yang memilih sesat. Allah sudah membuat dua jalan. Ini loh jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kenapa kamu ke neraka? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghikayatkan Nabi Musa dalam surah Saf ayat 5, apa kata Allah? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku, kata Musa, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini utusan Allah. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Artinya ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Jadi Allah itu menuruti kehendak kita. Kalau kita ingin berpaling, Allah palingkan. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia suka berpaling. Tetapi kalau kita memilih hidayah, maka Allah mengatakan waman yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang menghendaki kebenaran, pasti Allah cerdaskan dalam agamanya. Jadi istidraj ini sengaja untuk menambahkan kesesatan, sengaja supaya menumpuk-numpuk kesesatannya, akhirnya dia pun tersesat dan diakhiri dengan su'ul khatimah. Itulah diantara tiga hikmah kenapa Allah biarkan orang-orang yang di atas kemaksiatan itu tidak diazab, justru disenangkan. Allah sengaja mengulur waktu tobat atau tidak, atau Allah sengaja hendak menumpuk-numpukan dosa kepada dia, atau Allah sengaja menyesatkan orang itu dengan sesesat-sesatnya karena keinginan dia yang tersesat. Adapun bentuk istidraj itu banyak. Boleh jadi bentuk istidraj itu yang pertama, mungkin seseorang diberikan apapun yang diinginkannya
dan apapun yang dikehendakinya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu-pintu kesenangan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Ingat, kalau ibu kemudian dimudahkan urusannya, apapun yang ibu hayalkan, apapun yang ibu cita-citakan, semua menjadi kenyataan. Pengen rumah bagus, akhirnya kebeli rumah bagus. Pengen kendaraan mewah, kebeli punya kendaraan mewah. Maka ingat, jangan-jangan di pintu istidraj kalau ibu tidak beriman dan tidak beramal saleh. Makanya Allah mengatakan tadi dalam surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka mereka pun terdiam berputus asa. Yang kedua, bentuk istidraj contohnya yang sering tadi saya katakan, ibu dipanjangkan umurnya padahal ibu banyak maksiatnya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 42 sampai 44 Allah katakan, Kul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatan tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun bal matta'na ulaika wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan di siang hari dari azab Allah? Yang Maha Pemurah itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka. Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Di sini syahidnya, sebenarnya kami telah memberikan mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup yang megah di dunia, sehingga kami panjangkan umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasannya kami mendatangi negeri-negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka yang menang? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta tala alaihimul umur. Allah mengingatkan soal umur di sini. Bukankah mereka sudah diberikan umur yang panjang? Harusnya dengan umur yang panjang itu mereka berfikir, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya. Tetapi seburuk-buruk amalan itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi buruk pula amalannya. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa penduduk neraka, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir 37 itu, mereka menjerit-jerit kesakitan di neraka dan mereka sudah tidak tahan. Akhirnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka dan mengatakan, akhrijna na'mal salihan, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke bumi, kami berjanji akan beramal saleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Di dunia sudah kupanjangkan umurmu, kemanakan usiamu? Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Kenapa usia yang panjang tidak kau gunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk bermajelis taklim? Kemana usia yang kau habiskan itu? Maka ingat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya. Maka kalau ada orang yang panjang umurnya tapi dia bermaksiat kepada Allah, istidraj itu. Hati-hati istidraj ini.
Umpamanya ibu sudah ada yang usianya di atas 70 tahun, itu kan sudah dipanjangkan namanya. Karena batas usia umat Rasul itu 60 sampai 70 kan. Berarti kalau lewat 70 tahun berarti ada bonus, dipanjangkan umurnya. Hati-hati. Kalau di atas 70 tahun kok tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, hati-hati. Jangankan di atas 70 tahun, di atas 40 tahun saja itu sudah harus hati-hati. Kenapa? Sering saya katakan, karena usia 40 tahun itu berarti separuh hidup kita itu sudah kita lewati. Separuh lebih hidup kita lewati. Kalau kata Nabi SAW, usia umatku 60 sampai 70 tahun, kemudian usia kita di atas 40, anggaplah 40 tahun, berarti separuh lebih kan. 40 tahun sudah kita lewati, berarti tinggal 30 tahun yang harus kita lalui. Itu kalau usia kita ini sampai 70, sebagaimana sabda Rasul kan. Dan rata-rata di usia 40 tahun semua nikmat Allah sudah Allah berikan. Biasanya orang yang sudah 40 tahun sudah punya pasangan, artinya sudah pernah menikah, itu nikmat. Diberikan keturunan, itu nikmat. Usia 40 tahun biasanya sudah punya rumah sendiri, sudah pisah dengan orang tuanya, itu nikmat. Bahkan usia 40 tahun sudah bisa mencari nafkah sendiri, itu nikmat. Dan sudah diberikan akal yang cerdas untuk berpikir dalam rangka menentukan putusan, itu nikmat. Jadi hampir separuh nikmat Allah di usia 40 tahun itu sudah dikasih tuh. Sehingga tinggal kita balas nikmat dengan syukur ataukah dibalas nikmat dengan kufur, itu saja. Makanya yang kedua ini, kalau kita diberikan usia panjang di atas kemaksiatan, berarti dia sedang istidraj, sedang terperdaya dengan nikmat. Ini yang kedua. Yang ketiga, penundaan azab. Dia bermaksiat kepada Allah, tapi kok tak nampak pula ada azab yang datang kepada dia. Sholat tidak, preman lagi, tukang zalimi orang, tapi tak ada nampak azabnya, entah sakit, disetrukan atau apa, tidak ada juga. Nih orang nih kalau ditunda azabnya, merasa tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, menzalimi orang, kok tidak ada sinyal tanda-tandanya, ini istidraj. Karena azab Allah itu tidak mesti di dunia. Ada yang didahulukan di dunia, ada yang diakhirkan di akhirat. Di dunia dia boleh lepas dari pengadilan Allah, tapi di akhirat dia tidak mungkin lepas dari pengadilan Allah. Makanya ketika kita berbicara tentang Ashabul Uhdud dalam surah Al-Buruj, ada kisah Ashabul Uhdud. Kisah Ashabul Uhdud dalam surah Al-Buruj itu kan menceritakan tentang seorang raja zalim yang membakar 20.000 orang yang beriman hidup-hidup. Tetapi Allah tidak menyebutkan balasan di dunia kepada para pembakar orang-orang yang beriman itu. Apakah kemudian mereka lantas lepas dari azab Allah? Tidak. Di dunia mereka bisa lepas, di akhirat tidak mungkin lepas. Makanya ketika kemudian orang di atas kemaksiatan kok ditunda azabnya di dunia, ketahuilah dia sedang terpedaya dengan nikmat ataupun istidraj. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, gambaran istidraj adalah merasa dimuliakan manusia. Merasa dimuliakan manusia. Seperti para pemimpin-pemimpin, ya oknum lah, para pemimpin-pemimpin daerah. Mungkin dia wali kota, mungkin dia gubernur, mungkin dia menteri, bahkan mungkin presiden. Dilulukan oleh rakyatnya, dilulukan oleh bawahannya. Padahal dia ahli maksiat sebenarnya. Dia menghadap kepada manusia itu hanya pencitraan saja. Kan para pemimpin kan rata-rata pencitraan saja kan. Tidak sungguhan supaya mendapatkan suara. Kalau sudah didapat suaranya dan menjadi pemimpin, lupa pula dengan janji-janjinya. Tapi karena dia seorang pemimpin, dia pandai saja membuat pencitraan, akhirnya seolah-olah dihargai, dihormati, disanjung, kemana datang disambut oleh orang-orang.
Sementara pemimpin ini di atas kemaksiatan kepada Allah, tidak sholat, ya Ramadan tidak puasa, ya tidak mau zakat, bakhil naudzubillah, maka ingat kepemimpinan yang ia sedang pegang itu adalah istidraj bagi dia. Nanti akan datang waktunya membalik keadaan. Apalagi kepemimpinan itu kan di negeri kita hanya terbatas beberapa tahun saja. Ya bisa mencalonkan kembali, bisa juga tidak kan. Tapi kalau mendapatkan sanjungan di atas kemaksiatan, hati-hati, itu istidraj. Akan datang kondisi berbalik kepada dia. Nah, ini juga diantara gambaran istidraj. Ya. Kemudian juga diantara gambaran istidraj adalah seperti orang-orang yang disanjung karena pengetahuannya. Disanjung karena pengetahuannya. Mungkin seorang ustaz, tidak mesti orang awam. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama pun bisa istidraj. Ketika kemudian ilmunya itu hanya untuk riya-riyaan saja, hanya untuk bantah-bantahan saja, hanya untuk supaya orang menganggapnya dia seorang ustaz, seorang alim, seorang ulama, supaya mendapatkan pujian orang. Lah pujian orang kepada dirinya ketika dia hanya untuk riya saja, maka pujian itu bisa jadi istidraj bagi dia. Nah, ini juga termasuk istidraj juga. Istidraj dengan ilmunya atau istidraj dengan ibadahnya. Istidraj dengan ibadahnya, nampak ahli puasa, nampak ahli sholat malam, nampak ahli zikir, nampak ahli baca Quran, sehingga orang mengaguminya. Padahal niat dia itu supaya orang menganggap dia ahli ibadah saja kan. Lah sanjungan orang-orang kepadanya, hati-hati, itu bagian daripada istidraj juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk istidraj, termasuk juga orang yang diberikan kesehatan tetapi dia di atas kemaksiatan. Nikmat dunia semakin bertambah tapi iman pula semakin turun. Mendapatkan kemudahan dalam segala hal dalam kehidupannya, tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Rizki yang bertambah di atas kemaksiatan, semakin kaya tapi kikir, dan macam-macam lah bentuk istidraj ini. Lah ini semua dikatakan oleh para ulama. Ini ada satu nasihat bagus. Apa kata ulama? Khif min wujudi ihsanihi ilaika wadawami isaatika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Takutlah, kata para ulama salaf, takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap berada dalam kemaksiatan kepadanya. Lihat di sini, takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap berada dalam kemaksiatan kepadanya. Jangan sampai, kata ulama salaf, kenikmatan itu menjadi istidraj dari Allah. Karena Allah berfirman, kami tarik mereka berangsur-angsur dengan cara yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam wa rubba maghrurin bi sitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam wa rubba maftunin bi thana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Betapa banyak orang-orang yang terperdaya dengan nikmat Allah tanpa disadarinya. Betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan tabir Allah tanpa disadarinya. Dan betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepada dia tanpa disadarinya. Apa maknanya di sini? Di sini kalimat yang pertama, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang-orang yang terpedaya dengan nikmat Allah tanpa disadarinya.
Artinya ada orang yang berpikir begini, ibu ini makin kaya, makin kaya, makin kaya, padahal tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Dia pikir bahwa kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia itu Allah sedang memuliakan dirinya. Terpedaya dia, jangan-jangan Allah sedang memuliakan saya, jangan-jangan Allah cinta dengan saya. Akhirnya proses seperti Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, kalau diberikan kekayaan dia mengatakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan diri. Tapi kalau diberikan kefakiran dia pun mengatakan Rabbi ahad, Rabbku sedang apa? Sedang menghinakan diri. Jadi ada orang yang mengira bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan itu tanda Allah cinta kepadanya. Dan ada orang yang mengira kalau Allah mencabut kekayaan Allah benci kepada dia. Tidak, harta itu bukan tanda cinta Allah kepada kita. Karena harta itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Si Fir'aun kaya, Nabi Sulaiman juga kaya. Lalu apa bedanya? Sama-sama kaya. Abu Jahal kaya, Abu Bakar juga kaya. Lalu apa bedanya? Kalau kekayaan bersyarikat antara mukmin dan kafir, berarti tidak ada keistimewaannya kekayaan itu karena bersyarikat antara mukmin dan kafir. Lain kalau seandainya orang-orang yang beriman semua kaya, orang kafir semua miskin, berarti kekayaan itu ada keutamaannya tuh. Tapi kalau kekayaan berserikat, si mukmin kaya, si kafir kaya, loh apa kemudian ininya keutamaan kekayaan itu? Tidak ada. Jadi kekayaan itu bukan tanda Allah cinta, sebagaimana kefakiran itu bukan tanda Allah benci. Bilal fakir, apakah Allah benci? Tidak, Allah sayang. Ya. Kemudian si Abu Jahal kaya, apakah Allah cinta? Tidak, dia benci karena kekufurannya. Makanya dulu saya pernah ceritakan, ada seorang ibu cerita sama saya, dia nggak pernah sholat, ya, tapi bangga dengan kekayaannya. Dia mengatakan, nak, nyebut sama saya anak, nak, katanya, kayaknya Allah sayang dengan saya, katanya. Kok bisa, Bu? Iya, saya itu waktu muda semenikah dengan pengusaha, katanya, pengusaha tembakau, kaya raya. Setelah dia meninggal, semua kekayaannya diwariskan kepada saya. Setelah itu menikah lagi dengan orang kapal, badannya jarang pulang tapi uangnya pulang terus, ya. Akhirnya tambah kaya, saya kata. Allah takdirkan bercerai di tengah jalan. Sudah tua, saya dilamar dengan pensiunan yang kerja di pengadilan agama. Baru nikah beberapa bulan meninggal, pensiunannya diberikan kepada saya. Apa tidak senang? Berarti Allah itu sayang dengan saya, katanya. Tidak sholat ibu ini, dia ngomong begitu. Ini namanya apa? Istidraj. Ada orang-orang yang seperti itu tuh. Lah istidraj, dia tidak paham bahwa dia sedang istidraj itu, tertipu dengan nikmat. Kalau dia sampai mati seperti itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan itu, manusia terperdaya dan dia tidak tahu bahwa itu istidraj. Kemudian kalimat yang kedua, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa rubba maghrurin bi sitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan tabir Allah tanpa disadarinya. Bu, kita ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu karena aib kita ditutup oleh Allah. Kalau masing-masing kita, saya, ibu, dibuka aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin ibu ngaji sama saya, dan saya pun tidak mungkin datang ke sini juga. Tetapi Allah menutup aib kita masing-masing. Semua orang itu kan punya aib. Makanya jangan mencari-cari aib orang, nanti ada orang yang mencari-cari aib kita. Karena tidak ada manusia pasti punya aibnya. Manusia dimuliakan itu kan ditutup saja aibnya itu. Kenapa orang masih hormat kepada pejabat, hormat kepada ustadz, hormat kepada kiai, hormat kepada orang-orang yang dia hormati? Karena aibnya masih ditutup.
Satu saja aib kita dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, boleh jadi orang meludahi muka kita atau meletakkan tanah di atas kepala kita. Oh, rupanya si anu itu baru tahu, nampak saja baik, rupanya di belakang itu penjahat kelas kakap, umpamanya. Ya. Lah terkadang ketika Allah menutup aib kita, kita tidak sadar. Dengan kemaksiatan yang terus dilakukan, Allah masih menutup. Dia tidak sadar Allah sudah mengincar dia. Harusnya ketika kemudian kemaksiatan pertama Allah tutup, kemaksiatan kedua Allah tutup, kemaksiatan ketiga Allah tutup, harusnya kita sadar, cepat bertobat, kan begitu. Ini enggak, karena merasa tidak diketahui orang, makin pula dia luar biasa maksiatnya, sampai pada waktunya betul-betul terbongkar, baru dia tahu rasa. Itu istidraj. Jadi kalau kita melakukan dosa kemudian masih ditutup, maka bersyukurlah, cepat bertobat. Jangan menunggu aib kita dibongkar Allah Subhanahu wa taala. Karena istidraj namanya. Kemudian kalimat yang ketiga, wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan pujian-pujian manusia kepadanya tanpa dia sadari, itu pula yang menjadikan lupa diri. Harusnya pujian manusia menjadi introspeksi diri, bukan menjadi lupa diri. Tapi kebanyakan pujian manusia itu menjadi lupa diri, bukan menjadi introspeksi diri. Akhirnya kemudian terlena dengan pujian-pujian itu, timbullah riya, timbullah ujub, timbullah sum'ah, yang ia tidak sadar dia sedang istidraj. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang tadi saya jelaskan, Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa ma la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Ingat, Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya, tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Maka carilah iman, bukan mencari dunia. Kalaupun harus mencari dunia, carilah di atas iman. Maka insya Allah dengan itu kita akan diselamatkan dari istidraj. Adapun sebab istidraj, kenapa orang sampai terlupakan, terperdaya dengan nikmat? Pertama, karena kekufuran. Allah mengatakan, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Apakah orang-orang kafir mengira bahwa kami memberikan tangguhan kepada mereka, tidak diazab, itu lebih baik bagi mereka? Tidak, itu jelek bagi mereka. Maka sebab terjadinya istidraj itu karena kekufuran manusia kepada, tidak yakin dengan Allah. Kemudian yang kedua, sebab istidraj itu karena istihza, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya. Termasuk juga sebab istidraj karena masyaqatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'adatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'u ghaira sabilil mu'minin. Karena memusuhi nabi dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sebab istidraj karena ini yang kebanyakan, karena kezaliman dan karena melampaui batas. Ini sebab istidraj ini karena zalim dan melampaui batas. Intinya bahwa istidraj ini bahaya, ya, karena di tengah-tengah kelupaan kita dengan nikmat Allah, tiba-tiba Allah mengazab kita tanpa sadar, akhirnya kita mati dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mana Al-Qur'an tadi, qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yauma idzil mukadzibin. Dikatakan kepada orang kafir, makanlah sesukamu, bersenang-senanglah sesukamu di dunia yang sebentar ini, tapi sungguh kalian adalah para pendurhaka, para pendosa yang akan ada balasannya. Maka celakalah pada hari itu bagi para pendusta kebenaran. Wallahu alam. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya, kita buka tanya jawab. Kalau tidak, kita tutup.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam pembahasan surat Al-Mustafa tadi Ustaz, dikatakan pada bait yang terakhir, ketika Allah memuji seseorang berarti bukan pertanda Allah menghinakan seseorang, dan ketika Allah memberikan kekayaan pada seseorang bukan berarti Allah memuliakan seseorang. Dan ketika seseorang sedang diuji, sebagaimana perkataan Nabi Musa kepada pengikutnya ketika Musa berkata, "Wahai kaumku, mengapa engkau menyakitiku?" Di situ seperti ada rasa kesedihan atau kekecewaan. Berarti di sini kita sebagai seorang hamba, ketika iman kita lagi turun, Ustaz, kita yakin bahwa sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk tanda cinta Allah kepada kita. Namun di antara kata sayang dan cinta kita sebagai hamba ini ada rasa kecewa, ada rasa sedih, terus kita mengeluarkan air mata. Cuma kita tidak mengatakan kenapa Allah memuji, tidak. Cuma rasa sakit itu ada pada diri kita sebagaimana Musa. Apakah Musa itu juga merasa sakit? Itu Ustaz. Berarti diperbolehkan di sini Ustaz rasa-rasa yang demikian pada diri kita. Iya, alhamdulillah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim dari putra Maria Kiptia, budak beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis lama. Jadi Nabi SAW itu sampai menangis, ada yang mengatakan 3 hari. Terus terpikirkan Ibrahim dan selalu meneteskan air mata. Abdurrahman ibn Auf tidak tega dengan kondisi Rasul. Ya wajar kan, karena Ibrahim meninggal itu di usia Rasul sudah tua, sudah hampir meninggal Nabi itu. Artinya sudah di usia 50 tahun lebih dia dikaruniai lagi seorang anak. Sementara ketika Rasul masih muda dikarunia anak laki-laki Ibrahim dan Qasim meninggal dunia juga di waktu bayi. Sehingga ketika di masa tuanya dianugerahi anak laki-laki, apa enggak senang? Tiba-tiba hanya usianya 1 tahun 6 bulan meninggal dunia. Sehingga kesedihan Rasul itu manusiawi. Beliau sampai meneteskan air mata. Dan itu selama 3 hari. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Rasul, bukankah kau yang melarang kami tidak boleh melakukan niyah ketika ada orang yang kita cintai yang meninggalkan kita?" Tapi Rasul mengatakan, "Ya Abdurrahman, ini bukan niyah, ini tangisan rahmat, tangisan kasih sayang saya kepada anak saya." Kemudian Rasul mengatakan di hadapan Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna." Wahai Abdurrahman, yang namanya mata itu bisa mengaliri air mata, yang namanya hati itu bisa bersedih. Tetapi perpisahanku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Tetapi kata Rasul, aku berusaha untuk tidak menyebutkan kata-kata kecuali yang diridhai Allah saja. Dari sini bahwa Rasulullah SAW sesak dadanya. Dia diuji oleh Allah, sesak dadanya. Bahkan nangis pula dia. Tetapi Nabi SAW menjaga sesesak-sesaknya dada kita ketika diberikan ujian. Sederas-derasnya air mata kita saat diberikan ujian, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang Allah murka. Itu saja. Jangan sampai dalam kondisi ujian apapun, entah ibu diuji dengan sakit berkepanjangan, ekonomi yang kemudian terus merosot,
ujian dalam rumah tangga, mungkin suami selingkuh, atau mungkin faktor ekonomi, anak nakal-nakal dan begitu seterusnya. Boleh kita bersedih, boleh kita sesak dadanya, tapi minimalnya jangan tasakhut, mengeluarkan kata-kata yang Allah murka. Karena Nabi yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Allah itu kalau suka dengan hamba, Allah uji hamba itu. Barang siapa yang redha, Allah suka dengan dia. Barang siapa yang benci dengan ujian itu, Allah juga benci dengan dia. Maka boleh kita sesak dada, boleh kita menangis, tapi jaga lisan, ya. Jangan kita katakan, kenapa si aku saja, kenapa si anu enak-enak terus, kenapa anakku saja yang nakal, kenapa anak orang lain soleh-soleh, kenapa suamiku yang begini, kenapa suami orang tidak. Jangan seperti itu, karena itu menjadikan objek celaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah mengirim ujian itu bukan disikapi sebagai ujian, tapi disikapi sebagai azab. Seolah-olah Allah sedang mengadab dia. Allah tidak sedang mengadab kita, Allah sedang menguji kita. Jangan samakan ujian dengan azab. Makanya Nabi SAW ketika dilempari oleh penduduk Taif, sehingga Rasul harus lari tunggang langgang menyelamatkan diri dan Zaid ibn Harithah, Rasul hanya mengatakan di pelariannya, illam yakun alayya sakhatun fala ubadi. Ya Rabb, kalau ujian berat ini bukan karena kemurkaanmu kepada aku, enggak peduli, silahkan kau uji aku, tapi jangan berupa azabmu kepada aku. Tapi kalau ujian dalam berupa azabmu kepada aku, maka aku tidak siap. Tapi kalau ujian ini berupa kasih sayangmu kepadaku, bukan dalam rangka kemurkaanmu, silahkan uji saya sebanyak-banyaknya. Tapi Rasul juga berdoa di dalam doa yang lainnya, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau uji kami ya Rabb dalam agama kami. Kalau kau uji dalam harta silahkan, kau uji dalam kesehatan silahkan, kau uji dalam ekonomi silahkan, kau uji dalam keluarga silahkan, tapi agama jangan kau uji. Karena kalau agama kita diuji, bisa kufur, bisa musyrik, bisa sesat. Urusannya bukan dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau kita diuji harta kita, diuji kesehatan kita, paling tinggi mati. Habis mati tidak ada lagi ujian itu. Tapi kalau ujian agama itu dengan kematian, bukan berarti selesai sampai di situ. Ada pertanggungjawabannya sampai ke neraka. Lah makanya dari sini, seseorang menangis, sesak dada, tidak ada masalah, tapi jaga lisan saja. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang Allah murkai. Wallahu a'lam. Terkait dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, Ustaz. Terkadang kita tanpa terasa, sampai kita berpikir, kita duduk merenung, kita berpikir, kemarin Allah menguji kita A, hari ini B, besok C, D dan E. Terus terlintas di pikiran kita mengatakan, apalagi ya Allah akan berikan kepadaku, apakah aku kuat untuk menanti semua ini? Dari penjagaan Ustaz tadi, berarti kita mengucapkan hal yang demikian tidak terlarang, ya Ustaz? Alhamdulillah, gini Bu ya, kalau seandainya kita ini bertubi-tubi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memandang keimanan kita kuat. Kan Allah tidak mungkin menguji kecuali dengan kadar keimanan kita. Kalau iman kita kuat, berat ujiannya tuh. Tapi kalau iman kita rendah, pasti akan diringankan ujiannya. Ketika kemudian hari ini diuji ini, besok diuji itu, lusa diuji, dan begitu seterusnya, maka Allah sebenarnya menganggap iman kita ini kuat. Dan kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi karena tadi pagi saya sudah jelaskan di masjid sebelah, kalau ujian itu semakin berat semakin hari, berarti kemudahan itu akan segera datang. Ingat ya, semakin kuat ujian, berarti kemudahan itu akan segera datang. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan kesulitan dan tidak ada kemudahan. Justru di balik kesulitan itu ada
kemudahan, bahkan 2 kemudahan, 3 kemudahan, 4 kemudahan, dan begitu seterusnya. Yang diperlukan kita adalah sabar. Yang diperlukan kita adalah sabar. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasannya? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan ujian itu, yang apabila datang ujian kepada mereka, mereka mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah, semua datang dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa balasan orang yang mengucapkan istirja dengan kesabarannya? Maka mereka satu akan mendapatkan pujian Allah. Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat. Bayangkan, Allah sedang memuji kita di hadapan para malaikatnya loh, bayangkan. Jangankan Allah memuji kita, pamannya Presiden Prabowo memuji ibu di hadapan rakyat Indonesia live, semua YouTube, semua Facebook, semua TikTok. Ibu dengar, bahagia nggak? Besar bu, besar kepala mungkin ibu. Wah, Presiden muji saya. Ini baru Bapak Prabowo, macam mana pula yang menciptakan Bapak Prabowo? Allah Subhanahu wa taala memuji di hadapan malaikat lagi. Kalau Allah sudah memuji, tidak ada manusia yang berhak mencela dia. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa rahmah, Allah berikan kasih sayang. Dan kalau Allah sudah turunkan kasih sayangnya, berarti kita akan dijaga oleh Allah. Karena orang yang menyayangi kepada orang yang disayangi pasti menjaga. Kalau seandainya suami sayang dengan ibu, pasti ibu akan dijaga suami. Walillahi masalul a'la. Maka Allah lebih berhak untuk itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa ulaika humul muhtadun. Hidupnya diarahkan oleh Allah, dapat hidayah. Inilah pahala orang yang sabar. Seandainya tidak ada pahala kecuali 3 perkara ini saja, sudah cukup. Dapat pujian Allah, dapat rahmat Allah, dapat petunjuk Allah. Ini yang kita cari di dunia, dan itu diberikan kepada orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dahulu Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahli bahasa, menceritakan dia berdua dengan kawan sedang safar untuk talabul ilmi. Allah takdirkan Al-Imam Al-Asma'i ini kehabisan bekal di jalannya habis, sampai dia hampir menemui ajalnya, sudah putus asa, sudah mati saja. Gimana? Tersesat di padang pasir, siapa yang akan menolong? Ya. Kalau tersesat di hutan masih mendingan lah, kita bisa berburu, kita bisa ngambil buah-buahan. Kalau tersesat di padang pasir, apa yang mau diburu? Kadal gurun kan gitu, nggak ada air. Tapi Allah takdirkan ketika di atas keputusasaannya Imam Asma'i dan kawan ini mendapatkan satu tenda di situ. Rupanya tenda itu dihuni oleh seorang ibu yang sudah renta. Dia juga beternak dengan kambing-kambing di sekitarnya. Ketika Imam Asma'i dengan kawannya kemudian bersinggah di tempat ibu itu, rupanya ibu itu orang baik. Kemudian Imam Al-Asma'i mengatakan kepada ibu itu terus terang bahwa dia tersesat di jalan, kehabisan bekal, dan ibu itu akan berjanji bahwa sebentar lagi engkau akan makan di sini. Nanti kita akan sembelihkan seekor kambing dan kita akan sediakan makanan untukmu. Tapi tunggu dulu, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anakku, katanya. Dan anakku sedang pergi. Tunggu beberapa saat, nanti dia akan datang. Dari kejauhan rupanya ada 2 unta. Yang satu ditunggangi manusia, yang satu tidak ditunggangi. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai semakin dekat ke tenda, turunlah yang menunggang unta. Dikiranya anak ibu ini, rupanya dia kawan dari anaknya. Dia turun dan mengatakan kepada ibu ini, bersabarlah wahai ibu, anakmu meninggal dunia, dan saya tidak bisa mengambil jasadnya karena terlampau dalam jurang yang ada jasad anakmu. Maka ibu itu langsung termenung, kaget gitu ya.
Kalau sudah tua, dia satu-satunya anak yang merawat dia, tiba-tiba meninggal dunia begitu saja. Tapi ibu ini bersabar dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ibu ini bertanya kepada Imam Al-Asma'i dan mengatakan, wahai fulan, wahai anak muda, aku lihat tampangmu ini bukan orang biasa, tampangmu orang soleh. Bisa nggak kau ajar, kau bacakan kepadaku satu ayat yang bisa menenangkan hatiku hari ini, katanya. Maka Imam Al-Asma'i mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka ketika mendengar ayat ini dibacakan, ibu itu mulai tenang. Kemudian ibu itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan balasan atas musibah yang menimpaku. Kemudian ibu ini mengatakan kepada Imam Al-Asma'i, sebentar, saya akan ngomong pada kawan anakku untuk menyembelih seekor kambing. Akhirnya disembelih seekor kambing itu. Kemudian dalam kondisi sedih masih juga dia menghormati tamunya, memasakkan sampai kemudian Imam Al-Asma'i tercengang dengan kesabaran ibu itu sampai dia makan. Di tengah-tengah makan itulah ibu ini mengatakan kepada Imam Al-Asma'i, izinkan aku melaksanakan sholat, silahkan kalian makan. Maka ibu itu kemudian mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sudah rakaat kedua dalam kondisi sujud yang terakhir, dia tidak bangkit dari sujudnya. Rupanya karena dia terserang jantung, karena kaget mendadak anaknya meninggal. Saat sujud itulah Allah cabut nyawanya. Kata Imam Al-Asma'i, demi Allah aku tidak pernah melihat orang sesabar ibu itu. Padahal dia seorang ulama dan ibu itu orang awam. Tapi kata Imam Al-Asma'i, aku tidak pernah melihat orang sesabar ibu itu. Luar biasa kesabarannya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira sudah di jam 10. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.